A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Monica Francisca dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya akan membahas sedikit topik penting yang sedang hangat dibicarakan, yaitu hak cipta platform TikTok. Mungkin kalian sering bertanya-tanya, apakah konten yang saya unggah melanggar hak cipta atau bagaimana cara melindungi karya saya di TikTok? Jika iya, kalian berada di tempat yang tepat. Nah, hari ini kita akan membahas tuntas apa itu hak cipta, bagaimana hak cipta berlaku di TikTok, serta langkah-langkah untuk melindungi dan menghormati hak cipta dalam platform ini. Mari kita mulai dengan memahami apa itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta suatu karya untuk mengontrol bagaimana karya tersebut digunakan, didistribusikan atau diproduksi. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, karya yang dilindungi hak cipta meliputi yang pertama musik dan lirik, film dan video, buku, artikel, dan tulisan lainnya, seni visual seperti lukisan atau desain, grafis, fotografi, itu semua masuk dalam hak cipta. Hak cipta berlaku secara otomatis, jadi tanpa perlu pendaftaran resmi, sejak suatu karya diciptakan dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, hak cipta bukanlah hak mutlak. Ada batasan tertentu, seperti penggunaan wajar yang memungkinkan kita menggunakan karya orang lain dalam konteks tertentu, seperti untuk pendidikan, kritik, atau parodi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana hak cipta berfungsi di TikTok. TikTok adalah platform berbagai video pendek yang sangat populer, di mana jutaan pengguna dari seluruh dunia mengunggah video kreatif setiap harinya. Namun di balik kreativitas ini ada tantangan besar terkait hak cipta. TikTok memiliki kebijakan hak cipta yang ketat untuk melindungi para kreator pemilik hak cipta. Seperti dalam melindungi musik atau suara dari video. TikTok menyediakan perpustakaan musik berlisensi yang dapat digunakan pengguna dalam video mereka. Musik ini dilindungi lisensi yang dimiliki oleh TikTok, sehingga pengguna tidak perlu khawatir melanggar hak cipta selama menggunakan musik dari perpustakaan ini. Jadi, jika kalian membuat musik, lirik, atau karya lain sendiri, karya tersebut secara otomatis dilindungi oleh hak cipta. Namun, pastikan untuk menandai karya kalian sebagai konten original. Jika di salah satu video TikTok menggunakan video, musik, atau karya lain yang dilindungi hak cipta tanpa izin, pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengajukan klaim pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini, TikTok menggunakan sistem takedown, di mana pemilik hak cipta dapat melaporkan pelanggaran tersebut jika laporan terbukti valid. Konten yang melanggar akan segera dihapus atau bahkan memblokir akun yang melanggar secara berulang-ulang. Gitu. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan TikTok dalam mengambil tindakan tersebut, pelanggaran hak cipta di TikTok dapat berupa yang pertama, mengunggah konten tanpa izin pemilik hak cipta. Nah, ini tertuang pada pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang kedua, menggunakan konten dilindungi hak cipta tanpa atribusi gitu. Tertuang dalam pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lalu yang ketiga, mengubah atau memodifikasi konten dilindungi hak cipta tanpa izin. Tertuang pada pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lalu menghapus konten. Nah, ini tertuang pada pasal 113 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Memblokir akun, kebijakan hak cipta di TikTok, lalu tuntutan hukum dari pemilik hak cipta pasal 113 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Setelah menjelaskan mekanisme hak cipta di TikTok sebelumnya, kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang jenis konten yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta di platform tersebut. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, menggunakan musik tanpa izin jika kalian menggunakan lagu populer yang tidak ada dalam perpustakaan TikTok tanpa izin pemiliknya. Ini termasuk pelanggaran hak cipta. Yang kedua, mengunggah ulang karya orang lain.
Menggunakan ulang video orang lain tanpa memberikan kredit atau tanpa izin pemiliknya juga melanggar hak cipta. Yang ketiga, menggunakan klip video atau film. Seringkali kita melihat sebuah akun yang dengan sengaja memasukkan cuplikan film, serial, TV, atau video lain yang dilindungi hak ciptanya tanpa izin. Tentu saja itu termasuk pelanggaran. Lalu bagaimana menghindari pelanggaran hak cipta di TikTok? Nah, agar aman dari pelanggaran hak cipta di TikTok dan menghindari konsekuensi hukumnya, kalian dapat mengikuti beberapa langkah pencegahan berikut. Yang pertama, gunakan musik dari perpustakaan TikTok. TikTok menyediakan banyak musik berlisensi yang bisa digunakan. Nah, manfaatnya perpustakaan ini untuk memastikan video kalian tidak melanggar hak cipta. Yang kedua, kreasikan konten original. Buatlah musik, lirik, atau karya kreatif lainnya sendiri. Selain aman, ini juga membantu kalian membangun identitas unik di platform. Yang ketiga, berikan kredit. Jika menggunakan karya orang lain dengan izin, pastikan untuk memberikan kredit yang sesuai. Misalnya, tulis nama pemilik karya di deskripsi video. Yang keempat, pelajari aturan fair use. Jika ingin menggunakan karya orang lain untuk tujuan edukasi, parodi, atau kritik, pastikan untuk memahami batasan fair use di negara kalian. Lalu bagaimana jika kalian adalah seorang kreator dan karya kalian digunakan tanpa izin di TikTok? Berikut ini langkah-langkah yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, lakukan pelaporan di TikTok. TikTok memiliki fitur pelaporan untuk melindungi hak cipta. Kalian dapat mengajukan laporan melalui menu lapor masalah di aplikasi tersebut. Yang kedua, hubungi pelanggaran secara langsung. Jika memungkinkan, hubungi langsung pengguna yang melanggar dan meminta mereka untuk menghapus konten yang melanggar. Yang keempat, gunakan jalur hukum. Jika pelanggaran terus berlanjut, kalian dapat mengambil tindakan hukum yang melibatkan pengacara atau otoritas terkait. Jadi, teman-teman, itulah pembahasan lengkap tentang hak cipta di TikTok. Kita telah membahas apa itu hak cipta, bagaimana hak cipta berlaku di TikTok, contoh pelanggaran, cara menghindari pelanggaran, hingga langkah yang dapat diambil jika karya kita dilanggar. Ingatlah bahwa menghormati hak cipta adalah bagian dari menghargai karya kreatif orang lain. Dengan mengikuti aturan yang ada, kita dapat menciptakan komunitas TikTok yang kreatif, positif, dan menghormati hak semua kreator. Sekian dari saya, Monica Francisca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.